Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya di pertemuan ke-9 di mata kuliah kriptografi. Kali ini kita akan membahas tentang teknik block zipper. Nah, di block zipper ini nanti ada beberapa algoritma. Di pertemuan kita kali ini saya akan membahas atau mengulas satu algoritma terlebih dahulu. Oke, untuk RPS, standar kompetensi masih sama. Nah, untuk kompetensi dasar, kita akan menyesuaikan, yaitu adalah mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal dari teknik block zipper. Nah, di sini di block zipper tadi ada dua algoritma. Yang pertama adalah electronic codebook atau kita sebut sebagai ECB. Dan algoritma berikutnya adalah zipper block chaining atau kita sebut sebagai CBC. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan mengulas terkait dengan algoritma ECB. Apa itu algoritma ECB? Kita next-kan dulu up. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan block zipper terlebih dahulu. Block zipper apa? Block zipper adalah teknik kriptografi yang beroperasi pada kelompok atau blok plain text untuk menghasilkan zipper text dengan panjang yang sama pula. Nah, contoh penerapan dalam block zipper adalah plain text-nya ini dalam bentuk blok itu B ke bit, maksudnya apa? Berarti panjang bloknya itu disesuaikan dengan panjang blok plain text dengan kuncinya, yaitu beberapa bit, misalkan contoh 4, 8, 16, dan seterusnya ya. Kemudian dienkripsi menggunakan key tertentu yang nantinya juga menghasilkan zipper text. Nah, di sini umumnya panjang blok yang digunakan adalah 64 bit atau 128 bit. Nah, ini juga contoh diagram alurnya ya. Nah, di sini tadi saya sudah sebutkan bahwa ada di block zipper tadi ada dua buah algoritma. Yang pertama adalah electronic codebook, yang berikutnya adalah zipper block chaining atau kita sebut sebagai CBC. Kita akan mengulas di algoritma pertama dulu, yaitu adalah algoritma electronic codebook atau kita sebut sebagai ECB. Teknik block zipper yang paling sederhana itu menurut William Stirling. Kemudian sebuah kunci dengan panjang yang sama digunakan pada semua blok. Berarti kuncinya sama, kita terapkan ke semua blok. Kemudian beberapa blok plain text yang sama akan menghasilkan blok zipper text yang sama pula. Nah, ini contoh alur dari ECB tadi. Pertama, plain text-nya kita enkripsi dengan menggunakan kunci, kemudian nanti menghasilkan zipper text. Begitu pula blok kedua, yaitu plain text kedua, blok kedua, kemudian dienkripsi dengan menggunakan key tertentu. Key-nya sama ya, key yang pertama dengan key yang kedua, dan key sampai ke key ke n itu sama ya. Nanti menghasilkan zipper text blok kedua sampai dengan plain text ke n dienkripsi menggunakan key ke key-nya sama, maka menghasilkan zipper text ke n. Begitu pula dengan decrypt-nya. Decrypt-nya berarti zipper text blok pertama itu di decrypt dengan menggunakan kunci, maka menghasilkan blok plain text yang pertama. Dan seterusnya hingga zipper text blok ke n di decrypt dengan menggunakan key tertentu tadi sama, maka menghasilkan plain text ke n. Nah, ini ketentuannya. Pada ECB, setiap blok dioperasikan secara independen atau terpisah atau berdiri sendiri ya. Kemudian operan yang kita gunakan adalah operan XOR, digunakan pada proses enkripsi dan dekripsinya. Secara matematis, enkripsi dengan menggunakan algoritma ECB dinyatakan sebagai C ke I sama dengan C berarti zipper text blok ke I sama dengan mengenkripsi kunci dengan plain text ke I. Kemudian dekripsinya adalah sebagai berikut, yaitu plain text ke I itu dengan cara mendekripsikan dengan menggunakan key atau kunci dari zipper text blok ke I. Maka blok yang dihasilkan pada enkripsi selanjutnya digeser atau di wrapping menggunakan 1 bit ke kiri. Dan sebaliknya pada proses dekripsi di wrap 1 bit ke kanan. Nah, tinggal nanti mau dienkripsi atau mau didekrypt. Kalau dienkrypt berarti menggunakan wrapping 1 bit ke kiri, kalau decrypt berarti wrap 1 kali ke kanan. Oke, langsung ke contoh atau kasus soal ya. Jika diketahui plain text-nya sebagai berikut, ada
1001, 0010, 1011, 1001. Dan sebuah kuncinya adalah K sama dengan 1010. Maka kita ketahui nih, K-nya itu adalah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bit. Maka secara tidak langsung dari kuncinya 4 bit, maka kita buat satu bloknya ada 4 bit. Namanya blok chipper ya, berarti satu bloknya ada 4 bit. Maka kita membaginya dari paling belakang. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, berarti ini satu blok, kemudian nanti 1, 2, 3, 4, ini blok berikutnya, kemudian 1, 2, 3, 4, ini blok berikutnya lagi, terakhir 1001 itu blok berikutnya lagi. Nah, pas kebetulan ini merupakan kelipatan 4 ya, jadi dimulai dari belakang sampai ke depan itu habis, pas gitu ya. Misalkan sudah sampai sini, terus depannya itu 1, sudah, tidak ada pasangannya lagi nih. Gimana caranya, Pak? Berarti tetap kita jadikan satu blok itu 4 bit. Berarti dengan cara menambahkan 0000. 0000 itu kan tidak mengubah nilai dari bit tersebut, tetapi akan berpengaruh terhadap XOR-nya nanti. Misalkan 0 dengan 0, 0 dengan 1, dan seterusnya. Kalau di XOR kan pasti menghasilkan sebuah nilai. Jadi, jika misalkan ini tidak ada, misalkan 100 ini tidak ada, berarti kan nanti berhenti di sini ya. Nah, berarti nanti ketika blok terakhirnya tadi kita bentuk, maka ditambahkan semua digitnya dalam bentuk angka biner, yaitu 0. Nah, sudah kita bagi 4. Planteknya adalah 1001, kemudian 0010, 1011, 1001, dan seterusnya. Bisa kita heksadesimalkan, misalkan 1001 berarti 9, 0010 itu 2, 1011 itu B, 1001 itu adalah 9. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita XOR-kan. Nah, kalau kita sudah memahami algoritma Blam-Blam Sub tadi dengan stream chipper menggunakan operan XOR, pastinya di sini kita tidak akan kesulitan ya. Berarti plain text blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok 4 di-XOR-kan dengan kunci. Kuncinya sama semua ya, 1010, 1010, dan seterusnya. Nah, kemudian kita XOR-kan semuanya. Muncul hasilnya, XOR ini belum sampai ke ciphertext, tetapi XOR ini kita wrap 1 bit ke kiri. Nah, contoh misalkan blok pertama. Wrap-nya dalam bentuk blok ya, tidak semuanya ya. Per blok, berarti blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok keempat. Nah, caranya adalah wrap 1 bit ke kiri, berarti nanti geser semuanya ke kiri. Berarti nilai dari 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Nah, berarti yang paling depan itu pindah ke paling belakang. Berarti bit yang paling kiri akan pindah ke bit paling kanan. Jadi lebih mudahnya atau lebih simpelnya adalah angka 0 tadi kita pindahkan ke paling belakang. Nanti pasti hasilnya adalah 0110. Oke, begitu pula dengan yang di sini. Angka 1-nya dipindahkan ke paling belakang, jadi 0001. Ini juga sama. Angka paling depan dipindah ke paling belakang, jadi 0010. Yang ini juga sama, 0010 dipindahkan, 0-nya dipindahkan ke paling belakang menjadi 0110. Nah, ini merupakan ciphertext dari algoritma electronic codebook. Nah, ini merupakan ciphertext-nya. Nah, tinggal pertanyaannya apa nih? Tentukan ciphertext dalam bentuk biner atau tentukan ciphertext dalam bentuk heksadesimal. Nah, kalau biner berarti hanya sampai sini saja sudah cukup. Tetapi kalau soalnya adalah tentukan ciphertext dalam bentuk heksadesimal, maka dikonversikan ke dalam heksadesimal. Berarti biner tadi dikonversikan ke heksadesimal. Untuk konversi sepertinya sudah pada paham ya di algoritma di pertemuan-pertemuan sebelumnya, konversi ke biner ke heksa dan seterusnya sudah ada ya. Semester-semester sebelumnya juga sudah ada ya di mata kuliah yang lain ya. Nah, jadi di sini saya tidak akan membahas terkait dengan konversi, tetapi menjelaskan adalah tahapannya dari bit biner ini tadi kita konversikan ke dalam
heksadesimal. Prosesnya silakan nanti bisa dicari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun di mata kuliah sebelumnya. Oke, gitu. Setelah ketemu 61226 berarti hasil enkripsi, jika plain text-nya ini, maka ciphertext-nya adalah ini dalam bentuk biner, kemudian 6126 dalam bentuk heksadesimal. Oke. Penugasan untuk pertemuan ke-9 ini adalah tentukan jika diketahui nomor 1, jika diketahui plain text-nya adalah ini, kuncinya adalah 1100, lakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan algoritma ECB. Berarti ini hampir sama dengan yang saya berikan contoh kasus di algoritma ECB. Nah, sedikit berbeda nih, nomor 2. Nomor 2 adalah diketahui plain text-nya adalah 728A 6B, itu plain text. Untuk kuncinya adalah 3F. Lakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan algoritma ECB. Nah, di sini kita cek dulu. Kalau nomor 1, kuncinya ada berapa bit? Ada 4. Nah, di sini kalau kita konversikan dari heksadesimal ke biner, maka per angka ini itu menjadi 4 bit biner. Berarti di sini ada 2 buah angka atau 2 buah bilangan heksadesimal. Itu akan menghasilkan berapa? Per digit heksanya itu menghasilkan 4 bit biner. Maka ada 2, maka 4 kali 2 yaitu 8 bit biner. Oleh karena itu, nanti bloknya itu setiap satu bloknya isinya adalah 8 bit. Setiap bloknya, saya kasih tahu lagi, setiap bloknya berisi 8 bit. Sedangkan yang nomor 1, setiap bloknya hanya 4 bit. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nomor 1 itu satu blok isinya 4 bit, yang kedua nomor 2 satu blok isinya 8 bit. Maka konversinya juga per 8 bit. Grepnya pun juga per 8 bit untuk nomor 2. Oke, itu untuk tugas di algoritma ECB. Saya next dulu. Kata codebook di dalam ECB muncul dari fakta bahwa karena blok plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi blok zipper yang sama. Maka secara teoritis dimungkinkan membuat buku kode plain text dan ciphertext yang saling berkorespondensi. Keuntungannya kita menggunakan algoritma ECB. Karena setiap blok plain text ya, dienkripsi secara independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi file secara linear. Jika salah satu atau lebih dari blok zippernya tadi mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi pada ciphertext dari blok yang bersangkutan saja saat didekripsi. Sedangkan kelemahannya adalah teknik ini tidak menghilangkan pola plain text, sehingga teknik ini tidak cocok digunakan untuk pesan dalam jumlah yang panjang atau banyak. Contoh misalkan, saya mengenkripsi dalam bentuk image ya, gambar Udinus nih. Ciphertext-nya nanti juga masih sama, cuma berbeda dari segi pewarnaan. Yang tadinya putih menjadi agak abu-abu, yang jadinya biru menjadi hijau, dan seterusnya. Nah, ini juga tidak begitu mengubah pola. Ini contoh dengan menggunakan kuncinya adalah 10001 100. Panjang bloknya adalah 8 bit. Oke, ini contoh dari algoritma ECB. Silakan nanti bisa dikerjakan untuk penugasan yang di ECB tadi. Jangan lupa dikumpulkan di pertemuan ke-9 ini. Oke. Jika nanti ada yang mau ditanyakan terkait dengan algoritma ini, silakan nanti bisa ditanyakan di grup, forum, maupun japri ke WA pribadi saya. Silakan nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Oke, gitu dulu dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan algoritma CBC, yaitu Zipper Block Chaining. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Thanks for watching.